Selamat datang Mutan, selamat datang di rumah kalian. Selamat datang di rumah kalian, House Vital Podcast. Masih bersama dokter favorit Mama Awa, Dokter Frenos. Teman gua tuh ada yang main Tinder. Kemudian dia kenalan sama cewek. Terus dia bilang, ini banyak banget nih cewek yang sapioseksual. Waduh. Nah, jadi dia nanya sama Awa, apa itu sapioseksual? Sapioseksual itu maksudnya ngeseks sama sapi? Bukan. Tidak. Apa itu sapioseksual? Jadi hari ini tema kita adalah sapioseksual. Sebelum kita membahas lebih jauh, kalian bisa follow Instagram Awa @doktermutan di Instagram. Tolonglah biar agak naik sedikit followersnya ya kan. Tapi kalau tidak mau tidak apa-apa. Jadi banyak nih zaman sekarang wanita-wanita atau ya wanita lah ya aku bilang ya, atau pria-pria juga yang mengaku dirinya adalah sapioseksual. Apa itu? Jadi sapioseksual itu adalah kaum yang merasa dirinya sapioseksual itu menganggap kalau isi kepala merupakan organ yang paling penting. Nggak apa-apa titik kecil, yang penting pintar. Jadi dia merasa kalau kerja otak itu atau kepala atau kepintaran atau ilmu pengetahuan atau apa yang dia dimiliki oleh laki-laki itu lebih penting dibandingin dengan besar kemaluan. Jadi kalau orang yang dikira datang dengan argumen, menggunakan bahasa-bahasa aneh kayak Vicky, ya kan? Bahasa-bahasa yang terkonfrontir terhadap kaum-kaum yang mungkin terlihat seperti kaum-kaum imperialis susah dan kaum-kaum hedonis, itu mungkin bisa dianggapnya memiliki suatu daya tarik. Capek gak sih kalau pacaran tiba-tiba pacar lo ngomong kayak gitu? Capek kan? Awak melihatnya punya kawan ini. Awak juga kayak gitu. Tapi nggak segitunya juga, nggak perlu sampai dia harus sarjana atau dia nggak sampai kayak gitu sih sebenarnya. Tapi minimal kalau diajak argumen dia satu frekuensi sama awak. Dia satu frekuensi. Kalaupun dia merasa tidak tahu, dia berusaha untuk belajar, berusaha untuk baca, berusaha untuk pengen tahu dan lain sebagainya. Nah, cuman ada juga nih, jadi ceritanya dulu atau punya mantan dulu kan, awal masuk kedokteran itu kan, anak kedokteran semua dikit bahasa kedokteran ya kan. Kalau kalian udah jadi dokter, apalagi udah kerja di kampung, udah kerja di kampung, ketemu sama orang-orang yang kalau ngomongnya bahasanya agak susah aja mereka nggak paham, itu biasanya bahasanya tuh agak dibumikan. Kayak awak kan soalnya gede di kampung nih. Jadi biasanya kalau menjelaskan tentang kedokteran itu aku mikir dulu, karena menerjemahkan dari bahasa kedokteran yang kami tahu itu menjadi bahasa sehari-hari. Makanya kalau kalian dengar podcast aku jarang kali pakai terminologi kedokteran, beda sama dokter-dokter yang lain. Nah, kalau karena ada dulu tuh aku punya mantan, bukan dari masuk ke kedokteran kebetulan. Jadi dia tuh tiap aku ngomong soal misalkan mau ngomongin soal dada, aduh skapulaku sakit nih. Gue di skapula. Aduh, iya nih sakit di bagian lumbal, di lumbal 3. Ya kan. Ih, kok vena kamu kelihatan kayak gitu-gitu kan. Ada yang bilang apaan sih kalian, kamu ngomong apa sih? Ya, ada yang ngomong kayak gitu. Ada yang nggak suka. Ada yang nggak suka dengan yang begitu-begitu, ada yang nggak suka juga sebenarnya. Nah, sapioseksual ini awalnya jadi istilah, tapi sekarang itu dianggap sebagai orientasi seksual. Jadi itu dianggap sebagai orientasi seksual. Dulu tuh namanya bukan sapioseksual, tapi nymphomaniac. Jadi dia tuh merasa bahwa orang pintar tuh bikin orang suka ngomong pakai istilah yang keren tuh kayak gimana gitu. Dokter kan, pengacara yang bisa pasal 13 KUHP bisa begitu-begitu, terus ya kayak gitu-gitu, itu bikin
cewek atau cowok yang aduh luluh gimana gitu. Orang bilang ini rasa baru. Enggak, ini tuh sebenarnya cerita lama dan kelompok lama sebenarnya. Kalau kalian lihat dialog Plato di simposium, contoh ya. Itu tokoh utamanya kan Socrates, itu nggak punya uang. Itu digambarkan bahwa Socrates itu nggak punya uang, nggak punya posisi, nggak punya jabatan, dan nggak punya penampilan. Dia jelek juga, tapi dia punya karisma dan dia punya kepintaran. Tuh, artinya dari eranya Plato aja, dari penanggalan Socrates yang 2500 tahun yang lalu itu tuh udah dikondisikan bahwa nymphomaniac itu ada gitu. Ada studinya nih. Ini ditulis oleh Dr. Diana Robb PhD. Jadi dia tuh meneliti tentang seorang yang terkonfirmasi dia tuh sapioholik. Ternyata ketika di golden age atau di masa pubertas itu punya bentukan atau perlakuan yang beda-beda. Nih, seperti kalau kalian mutan dan kalian mendengar podcast aku dari awal, aku selalu bilang kalau konsepnya adalah tabula rasa namanya. Itu adalah konsep psikologi kuno yang mengatakan kalau setiap manusia itu lahir dengan seperti kertas kosong dan ditulis dari pengalamannya. Dan penulisan besar-besaran dari kertas itu terjadi pada saat golden age dan pada saat pubertas. Itu digambarkan dengan apik di film Inside Out. Ketika dia ganti konsol pertama itu ketika dia golden age, dan konsol kedua itu terjadi diganti pada saat dia pubertas. Lo harus nonton film Inside Out, itu brilliant. Nah, ada 3 kelompok besar penyebab sapioseksual, tetapi ini bukan eksklusif. Artinya bukan satu, contohnya A, dia A aja gitu. Enggak, kadang-kadang ada yang A dan B, ada yang A, B dan C gitu-gitulah. Yang pertama adalah bisa jadi ketika dia kecil itu dia dianggap gak pintar. Jadi ketika dia kecil itu tuh dianggap bodoh, tolol kamu, apalah gitu, gak punya otak. Ada otak tapi kecil, ada otaknya tapi sebesar hidung. Kalau ngupil pusing. Ada yang kayak gitu, dia dianggap, jadi dia tuh dianggap tidak pintar. Nah ini juga jadi dia tuh ketika dia memilih pasangan, dia tuh memilih pasangan yang tidak pintar, yang pintar justru supaya bisa memenuhi hasratnya. Kan dia kan merasa dirinya tidak pintar, jadi awak harus nyari pasangan yang pintar lah, kata dia gitu. Yang kedua bisa jadi dia tuh dapat orang tua yang acuh. Makanya butuh yang dia rasa pintar supaya dia bisa melindungi. Jadi keluarganya itu sebenarnya suka menelantarkan dia, sehingga dia membutuhkan orang yang pintar juga supaya dia merasa dia dengan kepintaran si orang itu dia bisa dilindungi. Ini bukan terjadi sama cewek aja, tapi ini juga terjadi pada cewek dan cowok. Gitu. Yang ketiga bisa jadi dia narsistik. Dia pengen dianggap punya pasangan yang pintar supaya martabatnya terangkat di lingkungannya. Nah, ini banyak. Ini banyak terjadi di Indonesia. Ya, awak udah sekolah mahal-mahal. Awak sekolah di kampus mahal loh. Ya kan? Mobil bapak awak aja Mercy. Mereng sedikit. Ya kan? Masa awak dapat pesulap? Iya. Waduh. Masa awak dapat pesulap? Kan tidak benar. Aduh, bisa makan apa saya? Makan paku kayak limbat. Jadi dia merasa kalau dia dapat orang yang bertitel atau orang yang pintar, jadi dia tuh kalau dibawa ke kondangan, dikenalin sama keluarganya, nggak malu. Jadi kalau bapaknya tiba-tiba ngomong soal sebenarnya ngomongin soal Partai Komunis Indonesia itu tidak bisa kita melihat tahun 65 aja, mesti kita track back ke belakang di tahun 48 dan 26. Ketika Musso datang dari Moskow ke Indonesia, wah gitu, dan dia bisa menimpali. Oh, tidak begitu, Pak. Menurut saya ada kejanggalan pada sejarah gitu. Jadi ngobrol nyambung. Dia kan ngelihat kan, anjir, calon aing, oke nih, bisa menimpali bapak awak ngomong. Oke. Jadi tujuan sapiososialnya adalah skala sosial sebenarnya. Jadi ini bukan sapiososial murni ya. Kalau sapiososial murni kan basah kalau ngelihat orang pinter.
Tapi kalau ini ya enggak sih, enggak harus basah-basah juga, cuman ya supaya di lingkungan keren aja dapat pasangan pinter gitu. Nah yang keempat adalah memang sama-sama punya interest yang sama. Emang sama-sama tuh punya ketertarikan tuh di bidang yang sama. Misalkan ya kayak dokter kadang ketemu dokter, atau pengacara ketemu pengacara, atau tapi awak nggak suka sih sebenarnya sama kalau dokter ketemu dokter gitu. Yang ada ngeributin soal terapi. Tapi pengen bisa berdebat itu ke hal-hal yang tidak ini ya, tidak bisa disanggah. Kayak misalkan ngomongin politik, aku suka ngomongin politik. Suka ngedengar argumen menurut kau kalau menurut kau nih PSBB kayak mana kebijakan Bapak Anies Baswedan terhadap PSBB. Nah, pengen dengar analisa dia dari apa yang dia baca. Ya gitu. Walaupun gak gitu dalam tapi minimal dia punya argumen gitu lah. Jangan sampai PSBB apaan sih, nggak penting banget mikirin begituan. Terus kita harus ngomongin apa? Kita harus ngomongin besok mau makan apa? Kita harus ngomongin kenapa KKI bukan boneka atau apa? Kita harus ngomongin apa? Cuman gini ya, ini sebenarnya bagus buat cewek-cewek yang sapioholik atau buat cowok-cowok yang sapioholik. Sebenarnya itu memproteksi masa depan juga kan. Itu masa depan juga. Nah, kalau cuman gini, kalau bisa tuh agak-agak diimbangi lah. Kalau memang kalian suka sama cowok yang pintar, atau kalian cowok-cowok suka sama cewek yang pintar, kalau bisa kaliannya juga agak sedikit mengimbangi lah. Jangan kosong kali gitu, jangan terima keadaan aja. Aku pala kali aku lihat orang, kalau ada orang kayak gini nih ya. Agak pintar sedikit. Karena gini, aku ini kan bukan orang pintar ya. Aku bukan orang pintar, walaupun awak betitel, tapi aku selalu merasa aku ini orang yang bodoh sebenarnya. Aku orang yang tolol. Aku nggak pintar sama sekali. Jadi aku bukan tipe-tipe sapioholik sebenarnya. Biasanya kalau dulu ya zaman awak PDKT gitu, kalau ada cewek yang aku tahu dia sapioholik, tapi biasanya dia nggak bakal ngelirik ke awak karena awak selengean, ngomongnya ceplos-ceplos, terus nggak suka pakai terminologi yang susah. Kalau bisa awak Indonesia kan biar orangnya ngerti aku ngomong apa, kecuali ngomong sama teman sejawat gitu. Biar cepat ngomongnya. Jadi pernah aku follow cewek, terus dia lihat bionya, di bionya tulisnya I'm sapiosexual. Dia bangga menyebutkan bahwa dia sapiosexual. Itu artinya buat ngasih sinyal ke cowok-cowok kalau aku ini suka sama kalian yang pintar loh. Jangan tolol-tolol kali jadi cewek, jadi cowok gitu. Itu kan di otak awak, tapi di otak awak ini tiba-tiba muncul kalau ini sih dia pasti kalau kita bahas tentang teori relativitas nyambung nih, ya kan? Kenapa IMC bisa jadi IMC kuadrat kalau sebenarnya bumi mengitari matahari itu seperti taplak meja yang diangkat gitu-gitu kan. Itu sepertinya nyambung nih, ya kan? Karena dia suka sama sapioholik. Karena dia sapioseksual. Pasti paham dia. Gitu. Atau kita bahas tentang resesi. Ya kan? Ekonomi mikro, ekonomi makro, kayaknya asik nih. Tapi pas awak lihat di story-nya, dia tulis aku Gemini, orangnya penyabar. Langsung drop awak. Kau sapioholik, tapi ini aneh. Aku bukan bilang bahwa ya orang yang mempercayai horoskop itu tidak pintar, tapi maksudku ya kalian jangan nyari sapioholik karena orang-orang yang kritis, orang-orang yang suka belajar ngelihat kau yang masih percaya dengan tahyul atau hal kayak gitu tuh ngerasa kayak wah ini sih nggak nyambung nih ngomongin relativitas. Ini sih ngomongin resesi, dia nanya balik nih resesi apaan gitu nih. Wah dia suka sama yang ya jadi kayak gitu kan. Awak kan nggak pintar, awak nih nggak pintar, tapi nggak masuk di logika awak. Kayak mana caranya orang mengelompokkan orang lain itu menjadi 12 sifatnya. Taurus begini, Gemini begini, Libra begini, Leo begini. Nggak masuk akal. Aku lahir di hari Selasa, orangnya panas. Apaan? Panas apaan?
Gak ada hubungannya. Yang awak tahu sifat manusia itu dibentuk dari pengalaman dan kondisi lingkungannya tumbuh, bukan kapan dia lahir. Gak ada itu. Aku orangnya panas, kenapa? Karena aku besar di jalan, masuk akal. Aku orangnya penyayang, kenapa? Karena aku dulu misalkan disayang sama orang lain, atau karena aku ngelihat di lingkunganku banyak anak-anak yang tertindas. Jadi aku itu pengen jadi kalau udah besar jadi, makanya aku sekarang udah besar jadi orang penyayang. Dia dibesarkan oleh lingkungannya, bukan kapan dia lahir. Ya kan? Itu kan metode psikologi dasar. Ya. Orang kalau kalian suka yang sama yang sapioseksual, tema-tema begini ini nih yang bikin drop nih. Ini nih yang bikin drop nih. Duh, sakit punggung, masuk angin nih. Tapi kalian tuh pacaran sama dokter. Dokter kan kayak, hah? Masuk angin. Kayak atau apa lagi ya? Jangan, agak-agak ngimbangin lah sedikit gitu. Agak-agak diajak ngobrol tentang hal-hal yang kayak mana awak mau bahas tentang resesi, teori bentuk bumi, ya kan? Kalau orangnya ngaku sapioseksual masih percaya sama cap cip cup orang kan? Karena kalau kalian nggak bisa menyimbangkan si lawan kalian, lawannya pun jengah juga nanti, kabur dia nanti. Itu aja sih sebenarnya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami diri kita lebih dalam lagi tentang apa itu sapioseksual. It's okay kalian sapioseksual, malah itu bagus buat kehidupan sehari-hari, malah itu bisa memacu kita untuk belajar lebih banyak lagi. Kalau kalian memang terus terang kalau kalian sapioseksual dan kalian punya keterbatasan terhadap pengetahuan, misalkan kalian gak lulus SMP atau gak lulus SMA, atau tapi kalian suka sama yang sapioseksual, it's okay, karena belajar itu bisa kapan aja dan bisa di mana aja dan gak kenal umur. Kendala dari belajar bukan aku harus baca buku apa, awak harus belajar di mana, belajar sama siapa, bukan itu kendalanya, apalagi di zaman sekarang. Kendalanya adalah mau dan gak mau. This is Dr. Freno speaking. May the 8 be with you. Selamat datang hutan, selamat datang di rumah kalian.